semuanya? Baik. Baik ya. Nah, jadi sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Ya alamnya Bapa, kami akan memulai kembali proses belajar mengajar. Amin. Amin. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Ibu mau tanya dulu, kira-kira siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Mengenai apa? Dokumen administrasi usaha. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang dokumen administrasi. Salah satu yang kita bahas pada minggu lalu itu tentang apa? Tentang membuat surat ya, yaitu aspek surat menyurat. Oke, jadi hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Jadi kita mau lihat kira-kira sumber daya usaha apa yang kita contohkan di tempat kita ya. Sumber daya usaha yang bisa dijadikan masyarakat di sekitar kita. Tapi sebelum itu, jadi ini adalah salah satu sumber daya usaha yang dimanfaatkan oleh orang yang ada di Toraja ya. Jadi dia memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi sekarang karena kita membahas tentang menganalisis kebutuhan sumber daya usaha, kita ke lingkungan sekitar kita ya. Jadi kita harus tahu dulu sumber daya usaha itu apa. Jadi sama aja, sumber daya usaha itu sama seperti peluang ya. Kita melihat peluang yang ada di sekitar kita. Nah, kira-kira kalau kita bahas tentang wisata ya, kita kan juga terkenal dengan banyak wisata yang ada di Mamasa ya. Jadi ibu mau kita satu persatu maju di depan, kemudian tulis satu wisata yang ada di Mamasa. Jadi ini yang akan menjadi pembahasan kita hari ini ya. Jadi kita akan menganalisis kebutuhan sumber daya usaha yang ada di Mamasa sesuai dengan yang lagi tren sekarang ya. Kemarin kan Pak Menteri sempat hadir di sini ya, sempat hadir di Pondok Bakaru. Nah, itu membuktikan bahwa wisata yang ada di Mamasa ini sekarang sudah sampai di luar karena Pak Menteri kan sudah berkunjung ya. Dan kita mau lihat kira-kira keunggulannya di situ apa dari setiap wisata yang kalian pilih. Kenapa memilih wisata itu? Kemudian menurut kalian apakah wisata itu memang berpeluang ya, dari segi apanya? Kemudian apa yang membuat menarik? Paham ya? Oke, siapa yang mau duluan? Junita, Juniati. Dijelaskan Bu. Sebentar, tulis dulu. Wisatanya? Iya. Oke, Tokpinus yang ada di Salu Bodo. Siapa lagi? Oke. Siapa ini namanya? Kevin Silent Era. Maaf ya, maaf. Oke. Yang ketiga siapa lagi? Kevin ya. Kevin sudah berdiri. Oke.
saja ini Kampung Natal ya, karena nanti rame lagi nih kalau sudah ini dekat Natal lagi. Oke. Oke, yang pertama dulu Tok Pirus. Siapa yang pernah berkunjung ke sini? Siapa yang pilih tadi ini? Ya. Siapa yang pernah berkunjung ke sini? Angkat tangan. Iya, jalannya, fasilitas apa yang ada di sana? Beda amat. Tindakan. Siapa tadi ini? Aldo. Kita harus lihat mana yang memberi keuntungan, ya. Tapi sebelum itu, Ibu mau tugaskan dari 1 sampai 12 ini semua menceritakan. Ceritakan dalam ya. Jangan dulu ya. Misalnya kita bahas dulu Tok Pirus. Yang harus kita lihat karena ini kan kita bahas mengenai usaha ya. Usaha. Kita kan sudah pernah bahas. Kira-kira dalam usaha itu apa-apa yang harus disiapkan. Jadi kalau dalam usaha itu kita harus lihat dari segi apanya? Jalan, fasilitas, kemudian apa-apa yang menarik di situ, apa keunggulannya di situ, sehingga kita percaya bahwa Tok Pinus ini memang dibutuhkan atau memang cocok dijadikan sebagai tempat wisata, ya kan? Nah, semua paham ya? Oke, sekarang 1 sampai 12. Silakan. Tulis di bukunya, nanti satu persatu bacakan. Jadi ingat-ingat, kayak seperti di apa lagi? Kalau di jendela alam ya, ini di Tondok Bakaru. Jadi cari di YouTube, wisata yang ini. Ada di Memasak. Ini pertanyaannya itu apakah Liara ini memang berpeluang untuk dijadikan sebagai sumber daya usaha? Ya, nah apa? Iya. Tidak usah tertawa yang lain. Kita dengarkan saja. Gimana Kevin? Ya karena Liara atau yang biasa disebut negeri di atas awan sangat berpotensi yang bagus karena memiliki pemandangan yang sangat indah, apalagi di pagi hari dan menampilkan alam yang sangat indah. Oke, jadi di sini kita mau lihat apakah setiap pemilik wisata itu sudah memasukkan unsur-unsur manajemennya. Ya, yang pertama ada sumber daya manusia, itu pasti ya. Kemudian uang, ya, ada. Kemudian materi, ada. Kemudian mesin. Mungkin kalau kita artikan dalam melihat dari wisata yang ada di ini, mungkin bisa ya. Mesin, menggunakan mesin. Apakah itu dalam proses pembuatan jalan atau apa ya? Oke. Kemudian pasar. Kalau pasar kita ganti dengan pengunjung. Ya. Apakah banyak pengunjungnya atau tidak? Hanya kalian yang tahu. Sekarang ibu tanya, banyak? Banyak ya? Oke. Artinya kalian bisa simpulkan bahwa apa yang wisata yang kalian pilih itu memang berpeluang karena memberi keuntungan bagi si pemilik wisata. Jadi apakah modal kira-kira menurut survei yang kalian lihat atau yang pernah kalian kunjungi, apakah modal kira-kira modal yang dikeluarkan oleh si pemilik wisata ini kembali atau tidak? Kembali. Oke. Sekarang nah di sini ada 4 ya. Jadi ada strategi penetapan harga yang sering dilakukan. Kalau kita bahas mengenai harga itu tidak terlalu mahal. Ya.
karena ini kan pengunjungnya bagi siapa saja yang mau berwisata. Kemudian ada 4 strategi penetapan harga produk baru. Kemudian strategi penetapan harga yang sudah mapan. Kemudian strategi fleksibilitas harga. Kemudian strategi penetapan harga limit produk. Jadi itu yang harus kalau kita membuat sebuah harga ya, harga. Jadi ada strateginya dalam penetapan harga. Jadi ini ada 4. Kemudian perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Jadi perencanaan itu apa? Kemudian tujuannya, kemudian sumber daya usaha di bidang jasa dan dagang. Sekarang kita bahas dulu tentang perencanaan. Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling pokok dan sangat luas meliputi perencanaan dan perhitungan nilai kegiatan pada waktu yang akan satu urutan tertentu. Jadi kalau kita bahas tentang wisata, tentu sebelum membuat itu pasti ada perencanaan. Ya, tujuannya itu apa? Tujuan perencanaan jelas dan mudah mengerti. Tujuan perencanaan. Jadi setelah kita merencanakan, tentu kita memiliki tujuan. Nah, agar apa yang kita inginkan itu bisa kita capai. Ya, perencanaan itu harus tegas, kemudian jelas dan mudah kalian pahami. Kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian, namun harus tetap pada tujuan yang ditetapkan. Nah, itu juga perlu. Yang paling penting itu harus disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi, jangan kita membuka sebuah usaha yang memakan misalnya modal, ya, modal yang besar. Kita membuka sebuah usaha yang membutuhkan modal. Sementara kalau kita bahas tentang wisata, pengunjungnya tidak ada. Ya mungkin memang yang disajikan itu memang bagus dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kalau kira-kira jauh di sini kita bisa melihat. Tadi kan ada wisata, kemudian sekarang dari segi usaha. Jadi kita bisa membandingkan ya. Kalian bisa sekarang kalian sudah bisa bagaimana menganalisis kalau misalnya ingin membuka sebuah usaha dalam bidang wisata. Jadi ada 2 contoh yang hari ini kita bahas atau kalian analisis sendiri ya. Oke, jadi terima kasih untuk partisipasi adik-adik sekalian, terkhusus dalam materi menganalisis sumber daya usaha. Ya, kiranya apa yang kalian pelajari hari ini bisa atau boleh bermanfaat untuk kalian ya. Jadi oke. Kemudian aplaus dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum kita akhiri? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat mendapatkan atau menggunakan sumber daya apapun untuk dijadikan usaha. Oke, jadi kita bisa menjadikan sumber daya apapun yang bisa ketika kita bisa melihat bahwa itu berpeluang atau itu bisa menghasilkan sebuah keuntungan, ya itu artinya kita sudah bisa menganalisis sumber daya usaha. Jadi itu kelebihan atau keuntungan ketika kalian mempelajari. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu persilakan satu orang siswa untuk menuntut untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih Yudhistira. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.